mereka melihat kabel aja mereka nggak ngerti. Itu kabel telepon kah, provider kah? Mereka oh that electric. Dikira kabel listrik. Saya kira memang sukses G20 artinya perlu dukungan kita semua dari PLN, dan PLN juga sangat memerlukan dukungan dari masyarakat. Terutama potensi-potensi gangguan, mohon maaf ya, di Bali sudah bagus, potensi gangguan layang-layang itu sudah nurun drastis dibandingkan dengan di Jawa. Ya. Secara skala fisik kita lakukan yang terbaik secara teknis, secara niskala juga kita minta pertolongan itu ya, kita jalan itu beriringan. Tapi secara fisik, artinya secara teknik, itu kita sudah membuat sistemnya itu sedapat mungkin tidak blackout. Contohnya dari sistem, bagaimana neraca daya kita, daya pembangkit itu jauh cukup andal ya. Sekarang 1.400, beban puncak 850, masih aman. Masih aman. Nanti pada saat G20, beban daya kita 1.500, beban puncak sekitar 900, masih aman lah. Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini saya bersama Kepala Unit Induk Distribusi Bali, Bapak Wayan Udayana. Om Swastiastu, Pak. Saya sapa dulu teman-teman di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaste, Rahayu kita semua. Saya Putu Sudiartana membawa acara ini bincang-bincang terkait dengan persiapan G20 nanti untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai, karena ini perlu ditanyakan sejauh mana sih persiapan PLN Bali untuk persediaannya. Pak Wayan, tentunya ini Pak Wayan sudah mendengar karena banyak media asing mewawancarai mungkin Pak Made, mungkin ke Pak Wayan langsung. Tentunya Pak Wayan melakukan persiapan supaya kita tidak malu Pak Wayan terkait dengan ini lampu nanti ada blackout, malu kita. Sejauh mana sih persiapannya itu Pak Wayan selaku pimpinan di sini? Oke, baik Pak Putu dan Bapak Ibu semua. Jadi PLN untuk persiapan G20 adalah total semua ya. Maksud total itu gimana Pak? Total itu jadi memang agendanya ada di Bali, yang utama KTT-nya, tetapi persiapannya itu menyangkut seluruh sistem dari Jawa dan Bali. Karena artinya gini kan, di Bali kelistrikan juga sangat tergantung keandalan kelistrikan dari Jawa kan gitu ya. Baik. Kemudian total itu maksudnya bahwa semua bidang kita persiapkan. Mulai dari operator sistem, jadi yang operasikan sistem ini itu namanya P2B, kemudian dari sisi pembangkitan kita pastikan daya pembangkit andal cukup, kemudian di sisi transmisi itu yang menyalurkan itu juga harus andal tanpa halangan, tanpa gangguan gitu ya. Kemudian di sisi distribusi itu adalah sisi 20 kafe yang support ke pelanggan-pelanggan. Dalam hal ini termasuk juga venue G20 ya. Dan berikutnya sisi retail, stakeholder dan komunikasi. Retail itu maksudnya kita juga ikut menjaga keandalan sampai ke venue, ke ruang-ruangan tempat agenda, sehingga kita pastikan memang karena listrik ini adalah yang hal utama ya dalam kesuksesan juga di samping yang lain, listrik salah satunya sektor real untuk mendukung suksesnya acara. Kami pastikan ingin bahwa suplai listrik sampai ke ruangan acara, sampai ke tempat menginap para delegasi itu aman dan andal. Jadi itu semua stream dari hulu ke hilir kita siapkan. Dan sekarang persiapan sudah hampir 90%. Kira-kira 89% lah. Dan kami ingin memastikan mendekati hari KTT di pertengahan November, paling tidak nanti di akhir Oktober semua persiapan kita ini sudah final. Ya, tetapi tidak mengganggu listrik hotel di Ubud, di Kintaman, dan lain-lain. Bapak tidak matikan itu? Apa bisa hidup semua? Ya, memang itu pasti. Kita pelanggan-pelanggan yang lain yang katakanlah tidak menjadi venue kegiatan G20, tetap kita harus jaga keandalannya. Iya, karena ini turis ya, jangan sampai mati lampunya. Tapi fokus utama kami untuk G20 memang kebetulan adanya di venue di daerah selatan, di ITDC.
kemudian di daerah Kepesky, kemudian di daerah Tanjung Benoa gitu ya. Baik, Ada beberapa lokasi di Sanur terkait dengan BTID ya, Bali Charter Island Development. Nah, semua venue itu kita pastikan dengan keandalan yang aman, yang baik untuk G20. Baik, karena begini, masyarakat Bali ini kan membanggakan terkait dengan G20. Ada beberapa narasumber yang saya wawancara, demi G20 ini berjalan, kita NKRI dulu, dukung dulu. Nanti setelah itu baru kita bisa mungkin menyampaikan hal-hal sesuatu untuk perbaikan. Ada juga begini, banyaknya turis yang datang ke Bali itu, kan mereka itu setelah pulang, keluar, artinya pulang ke negerinya, dia baru cerita, ngomong di medianya mereka. Terus mereka DM ke kita selaku lokal media di sini, mohon disampaikan. Kami sampaikan, tetapi ada yang memahami, ada yang tidak. Dianggap kita pas dia sudah tidak menahan untuk informasi replay dari berita itu, dia akhirnya ngeblok. Seperti yang kemarin-kemarin yang ada di 2-3 minggu yang lalu. Pak Wayan, begini, terkait dengan pendapat orang asing yang berlibur di sini, kan orang asing itu kita harus positive thinking juga, karena mereka berlibur terus mengkritik. Kalau memang dikritik untuk hal yang bagus kan itu juga bagus Pak Wayan. Nah, kritikan dia itu kok banyak sekali kabel-kabel ini, gimana apa yang dimaksud bagus Bali ini? Ada yang begitu, ada yang Bali is so wonderful. Dan kemarin itu ada senator yang dari Australia, is so dirty, dibilang kita kotor. Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana pendapatnya Pak Wayan selaku Kepala UPT di sini? Mereka melihat kabel aja, mereka nggak ngerti. Itu kabel telepon kah, provider kah? Mereka oh, that electric. Dikira kabel listrik. Bagaimana pendapat Wayan selaku UPT? PLN sendiri, di samping tadi saya sampaikan masalah keandalan, kita harus handal support pelanggan dengan kualitas terbaik. PLN juga sebetulnya fokus pada beautifikasi, beautifikasi. Jadi begini, konstruksi kabel PLN itu semua mengikuti standar ya. Standar artinya konstruksinya tiang berapa, kabelnya berapa, itu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan daya yang disuplai, disesuaikan dengan daerah yang disuplai. Memang kalau dilihat, kelihatannya banyak kabel, tapi kabel-kabel itu tidak semuanya kabel PLN. Ada juga kabel media, tapi dari sisi PLN kami sangat support beautifikasi. Memang kalau beautifikasi itu artinya kabel itu kalau bisa sih semuanya tidak kelihatan gitu ya. Tapi underground, maunya mereka itu underground. Untuk daerah-daerah tertentu memang sudah underground, tapi karena ini high cost sangat costly, sangat mahal gitu ya. Sehingga ada beberapa daerah saja yang memang ada undergroundnya, SKTM sambungan kabel tegangan menengah. Tapi di daerah-daerah yang katakanlah bukan berarti kita mengabaikan keindahan, tetapi tetap standar konstruksi itu kita lakukan demikian. Jadi PLN support keandalan dan beautifikasi. Untuk beautifikasi kita masih prioritas lah, kira-kira daerah mana yang harus dibeautifikasi. Dan memang kalau kabel itu tidak semuanya PLN mungkin jangan sampai salah lihat. Kalau kabel yang tinggi itu pasti PLN, tiang PLN itu 11, 13 gitu meter. Kalau yang rendah itu yang 7 meter atau 5 meter itu biasanya kabel-kabel yang bukan kabel PLN. Nah, itu yang mungkin ini bagus nih kritikan sinergi saya kira. Dan untuk G20 pun untuk G20 PLN juga diminta beautifikasi dari simpang Siligita sampai ke Pominga, sampai ke Kepesky, dan ini sedang bekerjasama dengan pihak PUPR dan kami targetkan nanti akhir September lah sudah selesai di bawah semua kabel-kabel PLN yang di daerah sana. Itu kan bagus kan. Artinya itu menjadi estetika Bali yang akan dilihat oleh dunia Pak Wayan. Saya sudah sampaikan ini apa yang disampaikan oleh Mrs. Ara DM direct to my email, tentunya I already tell you aspirasi, sehingga saya tidak ada hutang bagi bule-bule itu. Ada lagi begini, kan banyak kejadian, ada kebakaran di hotel, ada kebakaran di rumah, ada kebakaran yang memang begini.
banyak orang yang bisa bekerja listrik, tetapi standar bagaimana caranya masang listrik, nyambung kabel dan lain-lain supaya aman. Karena saya lihat itu kabel itu kan ada masanya, berapa tahun dan lain-lain harus diganti. Ada nggak knowledge untuk masyarakat Bali supaya bila mana mau masang kabel, menyambung kabel yang agak sensitif supaya diedukasi oleh asosiasi, aklika atau apa, ada nggak pendapat? Ya Pak Wayan terhadap masyarakat Bali. Ya, saya kira setuju sekali dengan Pak Putu ya. Jadi untuk keamanan ini adalah tanggung jawab kita bersama. PLN mensuplai dari pembangkit, transmisi, distribusi, itu sistem PLN sampai ke ini, sampai ke transaksi, katakanlah di kWh meter. Kalau pelanggan tentunya harus juga mengamankan dari sisi instalasi milik pelanggan setelah meter itu. Nah memang banyak diduga kebakaran ini karena konslet atau karena kabel sudah tidak berkualitas lagi ya. Betul. Nah ini memang setiap instalasi milik pelanggan itu memang di awalnya harus ada sertifikat layak operasi. Artinya dia sudah memenuhi standar dari kabel, dikerjakan oleh orang yang bersertifikat, kemudian sudah terukur bahwa itu aman untuk mengaliri arus sesuai dengan peruntukannya. Itu namanya SLO ya, sertifikat layak operasi. Cuma memang kadang-kadang instalasi pelanggan ini banyak yang berubah melewati dari standarnya. Ini yang membahayakan, misalkan stop kontak nambah atau mengganti kabel atau masang kabel tambahan yang di luar standar. Ini potensi bahaya kebakaran. Sehingga saya tentunya berharap instalasi milik pelanggan ini hendaknya diinspeksi secara teratur oleh lembaga yang punya kewenangan, yang dalam hal ini namanya LIT, Lembaga Inspeksi Teknik. Dan perbaikannya harus oleh asosiasi yang punya kompetensi, yang punya otoritas. Seperti di Bali ada AKLI, ada Paklina, banyak asosiasi yang memang kompetensinya di sana. Jadi, ada nggak kira-kira, kan pelayanan PLN itu sangat terkenal Pak, karena daerahnya itu kayak kalau di Law and Human Rights itu ada 9111. Terus kalau di PLN itu apa namanya gitu Call Center 123. Call Center 123. Atau PLN Mobile juga bisa. PLN Mobile langsung bisa di aplikasi, langsung bisa ya. Jadi silakan, di samping Call Center 123 secara hotline, kami berharap lebih tercatat lagi lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi download PLN Mobile, di aplikasi itu gangguan itu begitu masuk tercatat, tidak usah khawatir. Catatan jamnya itu nanti selesainya kapan, respon time-nya seperti apa, orang PLN, recovery time-nya untuk memperbaiki seperti apa, itu tercatat. Dan ini akan memudahkan kami dari manajemen juga menilai para vendor-vendor mitra-mitra kami yang mengerjakan itu, jangan sampai respon time dan recovery time-nya melampaui service level agreement yang sudah disepakati. Ini lebih bagus. Di samping itu Pak, karena ada yang bermasalah pas masa hujan, terus ada masyarakat megang tiang listrik langsung mati Pak, terus ditolongin lagi sama orang yang mati lagi. Nah ini kan bagaimana caranya preventif Pak, supaya masyarakat kita di Bali itu tidak menjadi tersetrum lah dengan itu. Ada nggak knowledge seperti itu di PLN ini? Kita sosialisasi ke bahaya listrik itu memang sudah sering kita lakukan. Di samping juga kita memasang rambu-rambu bahaya bahwa ini ada tegangan tinggi dan membahayakan. Kita juga sosialisasi, contohnya menjelang hari raya Galungan, Kuningan itu penjor-penjor selalu kita sosialisasi dengan melibatkan stakeholder ya yang terkait. Kita juga melibatkan katakanlah majelis desa adat untuk ikut membantu sosialisasi, masang penjor yang aman supaya tidak tersentuh dengan jaringan bertegangan. Kemudian maaf juga kami juga bekerja sama dengan asosiasi layang-layang gitu ya, bagaimana bermain layang-layang itu kan budaya, kita support, tapi bermain layang-layang yang aman, yang jauh dari instalasi PLN supaya pelayanan publik listrik tidak terganggu. Nah, intinya gitu aja. Tetapi sekali lagi ini sangat tergantung pada kepekaan kita semua lah. Harinya PLN itu sosialisasi terus, tentunya tidak akan pernah berhenti karena saya yakin akan dinamis gitu ya, karena mungkin masih aja yang suka pasang penjor yang berdekatan dengan instalasi itu sangat membahayakan, tetapi kami akan sosialisasi terus sampai nanti ya betul-betul masyarakat memahami memang ada bahaya risiko di sana kalau
ada dekat dengan instalasi yang bertegangan. Nah, ini kami sudah komitmenkan untuk sosialisasi terus. Ya, baik Pak Wayan. Karena Pak Wayan mungkin ingat di Bali itu pernah bukan blackout Pak Wayan, tapi pernah mati listrik. Ya, di saat ada acara G20 ini terus mati listrik, blackout gimana? Apa yang langkah Pak Wayan? Ayo, apa persiapannya? Ada diesel nggak? Ada apa gimana? Gini, kita berharap ini tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Kami berusaha, kata kita orang Bali ya, secara skala fisik kita lakukan yang terbaik secara teknis. Secara niskala juga kita minta pertolongan itu ya, kita jalan itu beriringan. Tapi secara fisik, artinya secara teknik, itu kita sudah membuat sistemnya itu sedapat mungkin tidak blackout. Contohnya dari sistem, bagaimana neraca daya kita, daya pembangkit itu jauh cukup andal ya. Sekarang 1.400, beban puncak 850, masih aman. Masih aman. Nanti pada saat G20, beban daya kita 1.500, beban puncak sekitar 900, masih aman lah gitu. Tetapi tidak hanya cukup neraca daya, juga sistem pengamanan. Kita mengenal sistem pengamanan itu, misalkan mencegah blackout, itu ada namanya load shedding dulu ya, load shedding kalau memang kekurangan beban, misalkan kabel laut gangguan gitu ya, terus tiba-tiba karena kabel laut gangguan kan hilang daya, itu bebannya masih tinggi, nanti ada pelepasan beban. Langkah pertama baik yang otomatis maupun manual, kemudian bisa host load, bisa island itu kita prioritaskan daerah-daerah yang prioritas dulu. Island operation, jadi yang bukan berarti mengabaikan yang tidak penting, seolah-olah semua penting, tetapi ada yang super penting itu yang kita amankan, itu namanya island operation. Island operation gagal, nanti ada step lagi namanya host load. Host load itu artinya pembangkit bisa berdiri sendiri, dari sana baru kita bisa recovery. Artinya sistem berjenjang staging untuk pengamanan subsistem ini kita lakukan sebaik mungkin, tentunya dengan koordinasi relay atau prediksi yang sebaik mungkin, dan ini sudah dilakukan oleh namanya unit operator sistem di Bali. Gitu. Wow, mulia sekali rupanya sudah terplan terprogram ya. Ya, kalau Pak Wayan selaku pimpinan di sini meminta kepada masyarakat Bali, tolong matiin lampunya sedikit dong untuk bisa acara G20 ini berjalan, umpamanya dipublikasi lewat kita, bisa kayaknya masyarakat Bali mendukung itu. Ya pasti mendukung itu, karena ini semuanya berpikir menunggu habis COVID, end of COVID. Masyarakat yang habis masalah sekarang, anak tidak bisa sekolah, ini tidak bisa, itu tidak bisa, terus baru datang ada G20, ini atmosfer baru Pak Wayan, sehingga ini tidak boleh gagal. Saya kira memang sukses G20 artinya perlu dukungan kita semua dari PLN, dan PLN juga sangat memerlukan dukungan dari masyarakat, terutama potensi potensi gangguan. Mohon maaf ya, di Bali sudah bagus, potensi gangguan layang-layang itu sudah nurun drastis dibandingkan dengan di Jawa yang masih ada. Itu bisa kita hindari dengan kesadaran yang semakin membaik, tapi masih ada. Kita mudah-mudahan ada, itu biasanya karena layangan lepas terus kena yang jauh gitu, bukan itu di daerah yang accident itu masih ada, tapi mudah-mudahan semakin membaik. Kemudian gangguan yang lain sih, kalau gangguan alam seperti binatang memang ada, tetapi kita ada mitigasi teknisnya dengan membuat tree guard itu untuk pohon ya, pelindung kabel dari pohon, kemudian ada juga perisai binatang, itu kita lakukan secara teknis, tetapi namanya alam ada saja yang gangguan, tetapi kita cegah. Dan di Bali sementara ini masih bagus, namanya angka SAIDI, atau artinya angka frekuensi gangguan dan angka durasi gangguan masih di bawah target, itu lumayan bagus. Dan sekali lagi ya mohon dukungan semua stakeholder masyarakat. G20 ini PLN sangat memerlukan dukungan supaya kelistrikan aman. Kalau kelistrikan aman kan acara lancar, delegasi nginepnya enak, semua peralatan bekerja dengan baik, sempurna gitu ya. Semua acara, event-event baik yang sifatnya formal maupun informal seperti gala dinner dan sebagainya, semua berjalan baik, itu sangat kita harapkan. Dan sukses ini bukan hanya sukses Bali, tetapi sukses negara Indonesia. Iya, karena menjadi indikator ini PLN ini ya. Kira-kira demikian Pak Wayan. Mudah-mudahan didengar oleh masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, ini akan menjadi barometer
suksesnya isu-isu yang ada di Indonesia dan Bali. Saya minta maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah Pak Wayan, karena saya tidak begitu memahami terkait dengan listrik ya. Karena ini ada message yang direct dari media asing, tentunya saya sampaikan kepada Pak Wayan. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Wayan Udayana. Bila mana ada mungkin kami menyampaikan yang tidak benar, nanti kami akan isi deskripsi terkait dengan PLN apa yang disampaikan itu. Kami akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Rahayu.